Di part sebelumnya, tiba-tiba saja mata Li Changsen berubah. Ternyata, perubahan matanya diberikan oleh konstelasi Snake Tooth Orbs Around the World. Konstelasi itu mengagumi Li Changsen dan memberikan berkahnya. Dan skill Serpentine Eyes untuk sementara berubah menjadi Viper Eyes. Layaknya ular, Li Changsen bisa dengan tepat mengenali area pertempuran dan menemukan celah pertahanan musuh. Li Changsen juga terkejut karena konstelasi itu memberikan berkahnya tanpa syarat apapun. Sepertinya dia ingin menguji kemampuan Li Changsen. Dengan menggunakan mata Viper Eyes, Li Changsen membidik titik lemahnya. Setelah itu, karena racun dari Decomposing Plague Spider cukup kuat, Li Changsen menggunakan Low Grade Poison Tolerance. Tampak seperti api keluar dari tubuh Li Changsen. Itu adalah sekumpulan Fire Hit yang telah menetralkan racun yang memasuki tubuh Li Changsen. Kemudian setelah berhasil menetralkan racunnya, ia pun langsung melesat ke depan menyerang kaki bos monster. Hanya dengan sekali tebasan, Li Changsen berhasil memotong kaki bos monster itu. Setelah itu, sambil melompat ke bagian atas bos monster, Li Changsen berkata, "Untuk dapat menggunakan Hit of the Ice Trigrams, aku membutuhkan sesuatu yang dapat dibakar. Dan yang paling hebat terbakar adalah racun. Di antara banyaknya jenis racun, organ tubuh Decomposing Plague Spider adalah yang terbaik." Lalu, Li Changsen menggunakan Viper Eyes untuk melihat titik lemahnya. Setelah melihat titik lemahnya, Li Changsen segera melakukan serangan ke titik itu. Sayangnya, serangan Li Changsen terpantul, seolah-olah ia menyerang batu yang keras. Kemudian, dari permukaan kulit Decomposing Plague Spider tampak seperti wajah rotten zombie, dan Breaking Ghost menyemprotkan racun dari mulutnya, dan hampir mengenai Li Changsen. Menurut Li Changsen, dia terus mengeluarkan racun. Level yang sudah aku tingkatkan selama 3 hari terakhir ternyata tidak berguna. Baiklah, kalau begitu, aku lari dulu. Di tempat Zhang Chungjie berada, setelah berlari cukup lama, ia tiba-tiba berhenti karena melihat banyak mayat monster berserakan. Dengan wajahnya yang penuh dengan kekesalan, ia berkata dalam hatinya, "Apa ini ulah Li Changsen lagi? Tidak, mungkin pasti ada hal lain yang terjadi." Di tengah kekesalannya, ia mencoba untuk berpikir positif. Tetapi, karena sedang terjadi pencapaian yang luar biasa, peringkat dungeon muncul. Terlihat peringkat Li Changsen yang sebelumnya hanya 7.500 poin, kini menjadi 29.550 poin. Melihat notifikasi itu, Zhang Chungjie sontak terkejut. Lalu ia berpikir dengan keras. Dalam hatinya ia berkata, kalau Li Changsen pasti menggunakan semacam trik, atau dia bermain curang. Kalau tidak, mana mungkin ada orang biasa yang mampu menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Dan tiba-tiba saja, notifikasi muncul berkata, kalau player Li Changsen sedang bertarung dengan Decomposing Plague Spider. Setelah melihat hal itu, Zhang Chungjie langsung berlari mencari keberadaan Li Changsen. Kemudian, cerita berpindah di tempat Li Changsen. Terlihat ia sedang dikejar oleh Decomposing Plague Spider. Ternyata, Li Changsen memancing bos monster itu ke sebuah jebakan yang ia sudah buat sebelumnya. Dan monster itu pun masuk ke dalam jebakannya. Tidak cukup sampai di situ, di dalam jebakannya, Li Changsen sudah menaruh sebuah Rune of Explosion. Seketika, Rune of Explosion meledak dan membakar tubuh bos monster, Decomposing Plague Spider. Karena itu belum cukup untuk membunuhnya, Li Changsen mengaktifkan Rune of Penetration di sebuah kayu runcing di bawah. Tampak seperti sebuah cahaya menembus tubuh Decomposing Plague Spider. Dan serangan itu berhasil membuat Decomposing Plague Spider jatuh ke dasar jebakan dan membuat tanah di sekitarnya runtuh. Melihat hal itu, Li Changsen segera memegang erat tali yang ia sudah siapkan sebelumnya. Karena Li Changsen membuat jebakan yang luar biasa, pencapaian pun diperoleh. Li Changsen berkata, kalau ini cuman permulaan dari jebakanku. Beberapa saat kemudian, Decomposing Plague Spider muncul dengan mulut yang hampir hancur dan tubuhnya yang mengeluarkan darah. Melihat Decomposing Plague Spider masih hidup, Li Changsen benar-benar nggak ngasih ampun. Ia memotong tali yang ia pegang dan keluarlah kayu runcing yang ia sudah beri Rune of Penetration. Serangan itu berhasil menembus kulit Decomposing Plague Spider. Karena monster itu sadar bahwa ia akan mati jika melanjutkan pertarungan ini, ia pun mencoba untuk melarikan diri. Melihat hal itu, Li Changsen pun mengejarnya. Dan lagi, ia mengaktifkan jebakan yang ia pasang sebelumnya dan berhasil mengenai Decomposing Plague Spider. Tiba-tiba saja dari atas tebing ada Zhang Chungjie dan orang-orang yang mengikutinya. Zhang Chungjie berkata, kalau kami ikut campur sekarang, kami semua pasti akan mati. Aku harus menunggu momen yang tepat, tunggu mereka berdua menjadi lebih lemah. Tapi, setelah beberapa saat menunggu, Li Changsen dan Decomposing Plague Spider masih bertarung. Dengan senyuman jahatnya, Zhang Chungjie tiba-tiba mendapatkan ide.
Ia berkata dalam hatinya, kalau aku melemparkan orang-orang lemah ini ke arah dia, maka kami bisa sedikit melemahkan dia. Karena dia pasti mencoba untuk tidak melukai mereka. Semuanya akan jadi lebih mudah. Di sisi lain, di tempat Lee Changsun berada, terlihat ia mencoba menusukkan kembali belatinya di tempat di mana jantung decomposing Flygo Spider berada. Karena monster itu sudah sekarat, Lee Changsun berhasil menusukkan belatinya, dan akhirnya ia berhasil mengalahkan bos monster terakhir. Setelah berhasil mengalahkan bos monster itu, ia mengambil organ tubuhnya dan memakannya. Level Lee Changsun naik menjadi level 20. Terlihat poin Lee Changsun di peringkat dungeon naik secara drastis. Karena pencapaiannya yang luar biasa, Administration Departemen akan memberikan hadiah tambahan. Lee Changsun menerima sejumlah poin yang tidak diketahui jumlahnya, dan dewa yang tidak diketahui jumlahnya tertarik dan ingin mendapatkan Lee Changsun. Notifikasi sistem berkata kalau dungeon akan mulai menutup. Tetapi dari kejauhan, tampak Jeon Chung-jae dan rekan-rekannya bersembunyi dan ingin membunuh Lee Changsun. Jeon Chung-jae beranggapan kalau Lee Changsun tidak bisa berdiri karena kelelahan, dan mereka pun mulai menyerang. Pada saat berlari, Jeon Chung-jae dibuat terkejut karena Lee Changsun yang dianggap kelelahan tiba-tiba tertawa. Lee Changsun mulai berdiri dan notifikasi sistem muncul yang berkata kalau player Jeon Chung-jae dan kawanannya telah masuk ke dalam perangkap. Mereka pun terkejut mendengar notifikasi itu. Jeon Chung-jae berkata, "Apa artinya semua ini?" Lee Changsun menjawab, "Memangnya apa lagi? Artinya, tamat riwayatmu." Mendengar hal itu, Jeon Chung-jae menyuruh rekan-rekannya untuk membunuh Lee Changsun. Tetapi, dengan mudahnya Lee Changsun menyerang orang-orang itu, hingga mereka berdua bertemu dan saling adu kekuatan. Tetapi, dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tangan Jeon Chung-jae terpantul ke belakang. Melihat hal itu, Lee Changsun tersenyum dan melakukan gerakan menusuk ke arah Jeon Chung-jae. Entah keberuntungan atau memang skill yang Jeon Chung-jae punya, ia berhasil menghindari serangan yang mengerikan itu. Setelah itu, ia berlari ke rekan-rekannya dan menggunakan mereka untuk jadikan tumbal untuk berlari. Dari atas tebing, Pak Haseng yang melihat kejadian itu berkata dalam hatinya, ternyata memang benar, Jeon Chung-jae cuma bidak dari dewa. Dari awal, mereka cuma mengincar Lee Changsun. Jeon Chung-jae cuma bidak untuk memperkuat Lee Changsun. Sama seperti waktu itu, cerita berpindah lagi di sisi Jeon Chung-jae. Terlihat ia malah membunuh rekan-rekannya. Ternyata, itu dilakukannya untuk mendapatkan energi kehidupan agar menjadi lebih kuat. Tetapi entah kenapa ia gagal dalam menerima energi kehidupan itu, dan tiba-tiba saja dari depannya ada Lee Changsun yang menyerang. Dengan sekuat tenaga, Jeon Chung-jae menepis serangan itu. Sayangnya ia tak berhasil menepis serangan itu, dan serangan Lee Changsun berhasil menusuk bagian atas lengannya hingga membuat lengan Jeon Chung-jae terputus. Jeon Chung-jae berteriak kesakitan. Dan tiba-tiba saja mayat orang-orang yang telah mati mengeluarkan energi kehidupan dan masuk ke dalam tubuh Lee Changsun. Sistem berkata, untuk alasan yang tidak diketahui, energi kehidupan dikirimkan kepada orang lain. Jeon Chung-jae terkejut melihat hal itu. Lalu, Lee Changsun berkata, Jeon Chung-jae, namamu rasanya tidak asing. Aku tidak ingat. Dengan tatapannya yang penuh dengan kekesalan, ia berteriak, kenapa kau tidak ingat siapa aku? Karena kaulah aku dikeluarkan dari tim. Lee Changsun akhirnya mengingat. Lee Changsun berkata, oh jadi kau yang datang padaku lalu mengeluh karena dikeluarkan dari tim. Orang yang mengeluh dengan cara yang menjijikan, sifat menjijikanmu itu sama sekali tidak berubah. Jeon Chung-jae mendengar hal itu marah. Sambil berlari menyerang Lee Changsun, ia berkata, aku menjijikan? Aku bukanlah orang yang dulu. Sekarang aku punya dewa yang membantuku. Tiba-tiba saja ia berhenti ketika melihat notifikasi sistem yang berkata konstelasi yang tidak diketahui namanya memandang rendah utusannya yang menyedihkan itu sebagai orang yang tidak berguna. Dengan wajahnya yang menyedihkan, ia berkata, tidak mungkin. Dan tanpa berlama-lama lagi, Lee Changsun mengayunkan belatinya dan menebas leher Jeon Chung-jae. Pada akhirnya, ia pun mati. Ketika Jeon Chung-jae mati, energi kehidupan yang berada di dalam tubuhnya keluar. Semua energi itu masuk ke dalam tubuh Lee Changsun, tepatnya di leher Lee Changsun. Tampak seperti lingkaran merah menyerap energi kehidupan. Sebelumnya, di dalam goa, terlihat Lee Changsun merubah segel dari lambang yang diberikan Jeon Chung-jae. Lee Changsun berkata, sekarang kau telah menjadi host sama seperti Jeon Chung-jae. Tapi jika kau menerima energi tersebut, kau akan mati
karena tubuhmu tidak akan kuat untuk menahannya. Karena itu, aku membuat Root of Path di sebelahnya. Dengan begini, kau bisa menerimanya. Cerita berlanjut lagi di tempat Li Changsen berada. Terlihat ia kesakitan karena menyerap energi yang berbeda dengan energi Li Changsen saat ini. Kemudian notifikasi muncul yang berkata, konstelasi Snake Around the World sangat terkesan melihat Anda dapat mengubah segel dengan level setinggi itu. Konstelasi Snake Around the World memuji ide brilian Anda dalam menggunakan drone level rendah sebagai media untuk menyalurkan energi. Tiba-tiba saja, penyerapan energi kehidupan terhenti. Menurut Li Changsen, ia sedang diuji. Entah dewa mana yang menguji dirinya. Setelah itu, notifikasi muncul yang berkata, konstelasi yang tidak diketahui namanya mengagumi tindakan Li Changsen. Ia sedang memikirkan hadiah apa yang tepat untuk diberikan kepada Li Changsen. Dan hadiah pun diberikan dalam 5 detik. Terlihat orang-orang terangkat ke atas dengan sebuah energi kehidupan. Dan di belakang Li Changsen ada Pak Haseng yang bersembunyi di balik sebuah batu. Pak Haseng berkata dalam hatinya, ini terjadi lagi. Kalau Li Changsen tidak sesuai ekspektasi mereka, dan jika dia tidak menarik minat mereka, seluruh keberadaannya akan dimusnahkan. Li Changsen, tatapanmu yang kosong dan dingin. Kamu pasti memutuskan untuk menerima semua energi kehidupan itu. Tetapi Li Changsen memilih untuk tidak menerima tawaran itu. Li Changsen berkata kepada konstelasi itu bahwa dirinya tidak mempercayai dewa yang menyembunyikan namanya. Konstelasi itu baru menyadari kalau namanya masih tersembunyi, dan konstelasi itu pun menunjukkan namanya. Dia adalah The Great Demon of the Abyss. Seketika mata Li Changsen melebar. Mephistopheles. Mephistopheles adalah salah satu Great Demon terkuat di antara Great Demon lainnya. Dia sangat kuat, bahkan Tiamat sekalipun butuh banyak persiapan sebelum menghadapinya. Dia suka menyendiri dan tidak suka sembarangan mengungkapkan identitasnya. Kemudian notifikasi sistem berkata, penutupan dungeon yang sedang dijeda akan kembali dilanjutkan. Dari kejauhan tampak anak kecil itu memanggil Li Changsen. Ternyata ia ingin meminta nomor telepon Li Changsen. Tetapi Li Changsen malah memberikan sebuah tulang. Rupanya di balik tulang itu ada sebuah alamat tempat yang bisa menghilangkan segel itu. Li Changsen berkata kalau dirinya belum mahir dalam soal segel. Ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada anak kecil itu. Dan dungeon pun telah berhasil dihancurkan. Ketika anak kecil itu membuka matanya, ia bisa melihat kerumunan orang-orang mengelilingi dirinya dan bersama dengan orang-orang yang selamat dari dungeon break. Di sisi lain, di tempat Li Changsen berada, terlihat ia sedang berjalan menuju ke rumahnya. Tiba-tiba saja muncul skenario quiz, memilih dewa pelindung. Player dapat memilih perlindungan dari dewa yang akan menurunkan berkahnya dan kekuatan mereka. Dan pilihlah dewa pelindung yang akan selalu bersama Anda sampai mati. Lalu Gotsuya Sentuhan dengan percaya diri mengatakan kalau dirinya adalah pilihan terbaik. Konstelasi tersebut menjanjikan Anda posisi sebagai The First Arrow. Snake Around the World menyarankan bahwa dirinya paling cocok dengan kepribadian Anda. Konstelasi tersebut menjanjikan Anda sebuah posisi The Wise Enlightened. The Great Demon of the Abyss dengan tenang menunggu jawaban Anda. Konstelasi tersebut menjanjikan Anda posisi sebagai The Final Observer. Menurut Li Changsen, ketiga konstelasi itu adalah yang paling berguna saat ini. Selebihnya tidak penting dan tak sebanding dengan mereka. Waktu pun terus berjalan. Tiba-tiba saja masih ada seseorang yang menginginkan Li Changsen. Dia adalah Altad Virtus the Ducks, atau nama aslinya adalah Minerva, pemilik asli dari segel yang didambakan oleh Mephistopheles. Li Changsen tidak menyangka bahwa dirinya membuat tertarik konstelasi yang selalu membela kebenaran. Tampaknya Li Changsen menarik perhatiannya karena berhasil menahan godaan Mephistopheles dan menyelamatkan orang-orang. Berkat itu, neraca kepribadian Li Changsen sedikit mengarah ke arah yang lebih baik. Ya, walaupun sifat jahatnya sedikit lebih besar, dan waktu untuk memilih dewa pun sudah habis. Karena Li Changsen tidak memilih dewa manapun, pencapaian pun terbuka. Dewa yang tidak diketahui jumlahnya merasa marah dan muak dengan ketamakan Anda yang tiada akhir. Nama Anda semakin terkenal. Poin karma dari pencapaian Anda telah mencapai 100.000. Lalu Li Changsen melihat sebuah gedung. Rupanya gedung itu adalah Asosiasi World Player Council for Freedom. Adalah organisasi di bawah perlindungan Biro Manajemen Keselamatan PBB. Dibuat dengan tujuan mengatur dungeon dan gate. Terkadang mereka mempunyai wewenang yang besar seperti otoritas perjalanan lintas negara serta otoritas penyelidikan mutlak. Tentu saja hal itu karena para petinggi yang menjalankan asosiasi.
Di dalam gedung asosiasi, tampak seseorang anggota asosiasi sedang melihat ulah media yang sibuk menyoroti asosiasi. Mendengar hal itu, seorang perempuan yang bernama Cayaan, agen kelas 3 asosiasi, tampak kesal karena media hanya menulis keburukan asosiasi. Lalu pria itu menunjukkan artikel paling bawah, pria yang menutupi kepalanya dengan hoodie, siapa dia sebenarnya. Jadi inti dari percakapan mereka berdua adalah mereka ingin mencari keberadaan orang yang menutupi kepalanya dengan hoodie, karena dia adalah seorang Rocky yang tiba-tiba muncul dan menyelesaikan dungeon bintang 2. Tetapi pihak asosiasi masih belum menemukan keberadaan orang itu. Tiba-tiba saja, seseorang anggota asosiasi membuka pintu dan berkata, "Kita menemukannya." Dia bilang dia ada di rumahnya. Lalu cerita berpindah di mana orang yang sedang dicari. Rupanya itu adalah Lee Chang-sen. Terlihat ia sudah pulang ke rumah dan melihat ibunya yang sedang memasak sup kimchi. Lalu Lee Chang-sen berkata dalam hatinya, "Ini pertama kalinya aku mencium aroma sup kimchi selama ratusan tahun lamanya. Sungguh aku tidak menyangka bahwa diriku sudah pulang ke rumah."